Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pembimbing daripada mata kuliah fikih ibadah. Sebelumnya perkenalkan saya, nama Raidatul Ilmi Al-Fayad, NIM 2321508023, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda, akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mengenai beberapa hal terkait dengan membasuh kaki dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Mu'azzab karangan Imam An-Nawawi bab Thaharah. Baik, Al-Fiqih memiliki beberapa pandangan yang berbeda atau pendapat yang berbeda mengenai daripada tata cara membasuh kaki yang sesuai atau yang dianjurkan. Salah satunya As-Syafi'i menyebutkan dalam Al-Um bahwasanya kaki ditegakkan lalu dituangkan air dengan tangan kanan atau ditegakkan oleh orang lain. Kemudian sebaliknya demikian redaksi yang disebutkan oleh As-Syafi'i, seperti juga yang disebutkan oleh Al-Bagawi dan ulama-ulama lainnya. Tata cara membasuh kaki ini memiliki beberapa metode, lebih ke cara, karena di dalam tata cara membasuh kaki ini banyak diberikan kelonggaran-kelonggaran ataupun keringanan-keringanan bagi orang-orang yang memiliki, mohon maaf, kekurangan, kelebihan dan sejenisnya. Baik, di sini secara mutlak bahasanya dijelaskan cara terbaik dalam membasuh kaki adalah dari mulai jari-jari kaki secara mutlak. Poin kedua dijelaskan bahasanya apabila ada jari yang lebih atau kaki yang lebih atau kulitnya terkelupas, mohon maaf, biasanya ini untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, biasanya mengalami kecelakaan ataupun cacat dari lahir, maka hukumnya sama seperti yang telah dijelaskan saat membahas tentang membasuh tangan. Kemudian poin ketiga, apabila sebagian kaki terputus, ini kembali lagi biasanya banyak dialami oleh para pekerja berat, baik daripada kuli maupun mandor itu sendiri yang biasanya mengalami kecelakaan kerja. Maka apabila potongannya seatas mata kaki, maka yang bersangkutan tidak diwajibkan membasuh kaki, tetapi tetap dianjurkan untuk membasuh bagian kaki yang masih ada, seperti yang dijelaskan saat membahas tentang membasuh tangan. Ini dijelaskan pada bab sebelumnya. Kemudian dikaitkan dengan ad-darimi, maksudnya apabila seseorang yang tidak memiliki dua mata kaki, ini belum ada, dari diri saya belum ada pengalamannya untuk orang-orang yang tidak memiliki mata kaki, tapi pada dasarnya ini dianjurkan untuk memperkirakan sesuai dengan ukurannya. Ya, sekira-kiranya saja biasanya letak mata kaki itu di mana. Dan poin terakhir atau ini dijelaskan untuk keringanan bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus atau memiliki kekurangan. Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya para sahabat menyebutkan apabila jari-jari kaki melekat satu sama lain tidak diharuskan untuk dibelah atau bahkan tidak boleh. Ini pengalaman saya, setahu saya ini ada daripada adik saya sendiri yang memiliki jari lebih pada kelingkingnya, ya, maka diharuskan tetap membasuh bagian luarnya saja. Kemudian terkait dengan masalah-masalah beberapa di atas, di sini dijelaskan juga apabila kaki seseorang melepuh dan tidak pecah, maka cukup dibasuh bagian luarnya, dan bila pecah setelah wudu, maka ia tidak diharuskan untuk membasuh yang terlihat, karena pecahan seperti yang dijelaskan tentang orang yang mencukur rambut setelah bersuci. Ini dikuatkan atau didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Asy-Syirazi, sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan muka, tangan dan kaki yang bercahaya putih karena
Jadi khasiatnya wudhu ini luar biasa teman-teman. Tak kalah apabila kita memiliki pikiran yang aneh, lelah, emosi dan lain sebagainya, maka kita lebih baik mengambil wudhu untuk kita dapat menenangkan diri. Ini yang setahu saya. Kemudian barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang putihnya muka, tangan dan kakinya, maka lakukanlah. Nah, secara inti ini bermakna bahwasanya ketika kita ingin memiliki atau dalam keadaan tertentu, ya bisa jadi kita ini istilahnya ingin beribadah, ya tentunya kita mengambil wudhu. Kemudian yang kedua ingin tidur, ini dianjurkan pula untuk berwudhu. Kemudian yang ketiga itu hendaknya kita sebelum berpergian maka ajarnya ya sebaiknya mengambil wudhu. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali bahwasanya kalian adalah orang-orang yang muka, tangan dan kakinya bercahaya putih pada hari kiamat karena kesempurnaan wudhu. Jadi wudhu pun memiliki tata cara, ya. Salah satunya yang saya bahas ini yaitu tata cara membasuh kaki. Apabila kita lakukan dengan baik, tertib dan lain sebagainya, sempurnalah wudhu kita, maka yang seperti dikatakan kalian adalah orang-orang yang muka, tangan dan kakinya bercahaya putih. Nah, kemudian barang siapa di antara kalian bisa melakukannya seperti yang saya jelaskan tadi dengan sempurna, maka ia hendaknya memperpanjang putihnya. Artinya ia baik gitulah. Kemudian ada kembali dijelaskan bahwasanya redaksi para sahabat kami berbeda-beda tentang maksud memperpanjang putihnya muka, tangan dan kaki. Secara tekstual, pernyataan penulisan menyatakan bahwasanya maksudnya adalah pada tangan dan kaki, seperti itu yang dikemukakan Imam Al-Haramin dalam kitabnya Al-Salib tentang perbedaan pendapat dalam hal mengulangi usapan kepala. Ini kemudian sementara itu Al-Ghazali berkata apabila tangan seorang terpotong hingga seatas sikut, maka dianjurkan lengannya yang masih ada untuk dibasuh karena memperpanjang cahaya putih pada tangan itu dianjurkan. Ini lebih detailnya referensinya akan saya taruh di akhir. Untuk teman-teman, ini kembali lagi akan saya bahas bahwasanya wudhu itu memiliki tata cara, tertib salah satunya utamanya untuk kesempurnaan daripada wudhu itu. Tata cara membasuh kaki seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu untuk menjaga kesempurnaan daripada wudhu kita, kemudian menjaga wudhu kita supaya kita mengingat bahwasanya kita telah mengambil wudhu ketika kemana-mana. Tanggapan atas pandangan Ibnu Syirin yang berdalil dengan hadis Rabi'ah adalah sebagai berikut. Satu hadis tersebut dhaif diriwayatkan oleh Al-Baqi dan lainnya Abdullah bin Muhammad bin Uqail yang menurutnya mayoritas ahli hadis dia adalah perawi dhaif. Ini penerangan penguatan tentang beberapa hadis yang dijelaskan di atas tadi. Yang terakhir, hadis tersebut diartikan sebagai penjelasan hukum boleh dan hadis-hadis yang menyebutkan mengusap kepala sebanyak 3 kali diartikan sebagai anjuran sebagai langkah kompromisasi berbagai hadis. Yang penjelasan akhir ya daripada tata cara membasuh kaki ini dari berbagai macam pandangan, ya tentu para ulama memiliki ketentuannya masing-masing. Namun ini tidak terlepas daripada ajaran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama mengerti bahwasanya wudhu tidak hanya sekedar membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki dan lain sebagainya, tapi wudhu juga memiliki manfaat yang sangat jauh. Untuk itu di dalam bab yang saya jelaskan ini yaitu tentang cara membasuh kaki,
mulailah kita untuk membenahi apa-apa yang salah. Kemudian mulailah kita untuk benar-benar menyempurnakan wudhu kita, agar setiap apapun yang kita lakukan, baik itu sholat atau dalam perjalanan hendak tidur, kita insya Allah akan dijauhkan dari hal-hal yang memiliki sisi-sisi negatif. Kemudian yang kedua, kita juga terhindar dari istilahnya orang-orang yang belum mahram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Redatul Ilmi Al-Fayyad pamit undur diri. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.